Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan tentang konsep iman. Anggota kelompok kita yakni ada 3 orang. Yang pertama Ahmad Salman Badruzzaman As-Sujai, dan yang kedua Helmi Muhlisin, dan yang ketiga Santiana Febrianti. Pembahasan yang pertama yakni tentang pengertian iman. Iman merupakan kepercayaan atau yang berkenan dengan agama, keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, Nabi, kitab dan sebagainya. Iman diyakini dalam hati, yaitu dengan mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati adanya alam semesta dan segala isinya. Bagaimana konsep iman menurut Khawarij? Iman dalam pandangan Khawarij adalah tidak semata-mata percaya kepada Allah. Mengerjakan segala perintah dan kewajiban agama juga merupakan bagian dari keimanan. Segala perbuatan yang berbau religius, termasuk di dalamnya masalah kekuasaan, adalah merupakan bagian dari iman. Dan yang kedua yakni bagaimana konsep iman menurut Mu'tazilah. Mayoritas kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa iman itu mencakup ketaatan lahir dan batin dengan mengerjakan semua yang wajib dan sunnah. Dari kaum Mu'tazilah berpandangan bahwa iman itu hanya terbatas pada perbuatan yang wajib-wajib saja. Posisi amal menjadi sangat sentral dalam akidah mereka. Pembahasan yang ketiga yakni tentang iman dan kehidupan sosial. Iman dalam konteks kehidupan sosial sebagaimana terekam dalam literatur hadis memiliki jangkauan yang luas dan ruang lingkup yang tak terbatas. Ini tersirat dari informasi hadis bahwa iman memiliki 63 atau 73 lebih bagian atau cabang. Dapat dikatakan bahwa iman meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia. Karena sejatinya semua amal perbuatan seorang muslim didahului oleh niat untuk berbuat. Sedangkan niat adalah komunikasi manusia dengan Tuhan di dalam hati berkenaan dengan motivasi dan tujuan perbuatannya. Artinya, walaupun segi-segi sosial kemanusiaan yang berhubungan dengan iman cukup luas jangkauan dan ruang lingkupnya, namun berdasarkan literatur hadis yang merekam operasional dalam aktivitas sosial Rasulullah, dapat dirumuskan nilai-nilai esensial dan universal sehingga memungkinkan untuk dimanifestasikan dalam konteks kekinian. Dan yang keempat, manfaat dan pengaruh keimanan dalam kehidupan seorang muslim. Yang pertama, keimanan melenyapkan kepercayaan kepada kekuasaan benda. Dan yang kedua, keimanan menanamkan semangat berani menghadapi maut. Dan yang ketiga, keimanan menanamkan sikap self-help dalam kehidupan. Dan yang keempat, keimanan memberikan ketentraman jiwa. Dan yang kelima, keimanan mewujudkan kehidupan yang baik dan atau hayatan thayyibah. Dan yang keenam, keimanan melahirkan sikap ikhlas dan konsekuen. Dan yang terakhir, keimanan memberikan keberuntungan dalam kehidupan. Dan yang terakhir yakni kesimpulan, keimanan dan keislaman saling mempengaruhi perilaku manusia. Semakin kuat landasan keimanan dari unsur epistemologi dan ontologi, sangat mempengaruhi keislaman seseorang. Keimanan dan keislaman satu rangka yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling menguatkan. Jika keduanya lemah, maka semangat pengabdian akan berbalik menjadi pengingkaran kepada Allah. Di situ kekufuran akan terjadi. Allah telah banyak memberikan sarana berupa pikiran, hati, hikmah untuk meneguhkan keimanan seseorang. Sarana akal manusia yang kritis bersifat analisis dapat menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan dengan jalan bertanya, berdialog, membedakan, membersihkan, menyisihkan dan menolak. Akhirnya ditemukan hakikat. Keimanan yang selanjutnya dapat meningkatkan keislaman seseorang
perilaku menyimpang dari keimanan dan keislaman disebut kekufuran. Di antara penyebab kesesatan dan kembali pada kekufuran adalah kecenderungan manusia untuk menyukai kesesatan. Karena sejatinya semua amal perbuatan seorang muslim didahului oleh niat untuk berbuat, sedangkan niat adalah komunikasi manusia terhadap Tuhan di dalam hati berkenaan dengan motivasi dan tujuan perbuatannya. Ya, nyampai di sini penjelasan dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.